Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi, hari yang ke-25 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu Ramadan belum selesai. Hal ini agar mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, baik itu berkah berupa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau berkah berupa itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, atau berkah berupa dimudahkannya untuk beramal saleh dan dilipatkannya pahala di dalam bulan Ramadan ini, bahwa Ramadan, bulan yang penuh berkah tersebut, belum selesai. Kita masih di tanggal 25 Ramadan 1443 Hijriah bagi yang mengikuti ketetapan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ini adalah hari yang ke-25. Kalau seandainya Ramadan itu 29 hari, maka berarti dengan hari ini masih tersisa 5 hari. 25, 26, 27, 28, 29. Kalau seandainya Ramadan 30 hari, maka masih tersisa 6 hari dengan hari ini. Dan agar kita
tetap bersemangat, tidak kendor di hari-hari puncak keberkahan Ramadan, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Yang artinya carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita masih di malam 5 malam yang sudah lewat dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berarti Ramadan belum selesai. Bahkan disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya di 7 malam terakhir. Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadinya di 7 malam terakhir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fis sab'il awakhir. Bahwa ada beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari mimpi mereka ini. Beliau mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at fis sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian telah bersepakat. Artinya setiap dari orang-orang tersebut bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka siapa saja yang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh mencarinya di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan di dalam riwayat lafaz Imam Bukhari, anna unasan uru Lailatul Qadri fi sab'il awakhir, bahwa ada beberapa orang diperlihatkan di dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 hari terakhir. Wa anna unasan uruha fil ashril awakhir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fis sabil awakhir. Dan ada sebagian yang lain lagi, mereka bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir. Atas 2 riwayat ini dan 2 mimpi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita berarti jikalau 30 hari berarti kita sudah 2 malam, yaitu dari mulai malam ke-23, malam ke-24, dan malam ke-25. 3 malam berarti kita sudah melewati 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Asilah As-Sunabihi radhiyallahu anhu, qila lahu hal sami'ta fi Lailatul Qadri syai'an?
bahwasanya Abdurrahman bin Asilah As-Sunabihi radhiyallahu anhu ditanya, apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang Lailatul Qadar? Maksudnya hadis. Lalu setelah itu Abdurrahman bin Asilah As-Sunabihi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW ini berkata, "Na'am, iya. Akhbarani Bilalun muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Iya, aku telah diberitahukan oleh Bilal. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innaha fis sab'i fil ashril awakhir. Sesungguhnya dia terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dia terjadi pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini yang mendasari bahwasanya tema kita Ramadan belum selesai. Bahkan semakin mau berakhir bulan Ramadan, maka semakin diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwa Zir bin Hubeish bercerita, sa'altu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu faqultu inna akhaka ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul man yuqimil haula yusib lailatul qadar. Aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kata Zir bin Hubeish, aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang Lailatul Qadar. Aku berkata, sesungguhnya saudaramu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang bangun beribadah selama setahunan penuh, maka pasti dapat Lailatul Qadar. Siapa yang bangun beribadah selama setahunan penuh, maka pasti dapat Lailatul Qadar. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Artinya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mendoakan Abdullah bin Mas'ud atas pendapat ini. Arada alla yatakilan nas. Sungguh yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah agar orang-orang tidak bersandar pada sesuatu. Makanya disebutkan siapa yang bangun malam sepanjang tahun, setiap malamnya, maka pasti dapat Lailatul Qadar. Kata Ubay bin Ka'ab, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak ingin memberatkan manusia, tidak ingin memberatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama innahu qad ulima annaha fi Ramadan. Tetapi ketahuilah bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Wa annaha fil ashril awakhir. Dan ia terjadi pada 10 malam terakhir. Wa annaha lailatu sab'in wa ishrin. Dan bahwasanya dia terjadi pada malam yang ke-27. Kemudian Ubay bin Ka'ab bersumpah dan tidak mengecualikan di dalam sumpahnya. Beliau bersumpah dan tidak mengecualikan di dalam sumpahnya. Artinya, wallahi annaha lailatu sab'in wa ishrin. Demi Allah, Lailatul Qadar malam ke-27. Ini sumpah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Zir bin Hubeish bertanya lagi, bi ayyi syai'in taqulu dzalik ya Abul Munzir? Dengan bukti apa engkau mengucapkan hal itu wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab? Qala bil alamah atau bil ayah
allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukannya kepada kami. Kemudian beliau menyebutkan hadis, inna tatlu'u yauma idzin la syu'a laha, sesungguhnya dia hadir ataupun matahari terbit pada pagi harinya tidak memiliki panas tidak memiliki terik panas pada cahayanya. Dan di dalam lafaz Abu Daud bahwa Zir bin Hubaish bertanya, ya Abul Munzir, anna alimta dzalik, wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari mana engkau mengetahui akan hal itu, bahwa Lailatul Qadar terjadi demi Allah pada malam ke-27, dari mana engkau mengetahui akan hal itu? Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, bil ayah, dengan tanda allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkannya kepada kami. Qultu li Zir mal ayah, lalu Zir bin Hubaish bertanya, apa itu tandanya? Tusbihu syamsu sabihata tilka al-lailah mithlu at-tast laisa laha syu'aun hatta tartafi'. Yang artinya matahari terbit pada pagi harinya dari malam tersebut seperti baskom, tidak memiliki syu'a, sinar yang terik sampai meninggi. Dan di dalam lafaz riwayat Imam Tirmidzi, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha lailatun sabihatuha tatlu'u syams laisa laha syu'a fa'adadna wa hafizna wallahi laqad alima ibnu Mas'ud annaha fi Ramadan wa annaha lailatu 27 walakin kariha an yukhbirakum fatattakilu. Yang artinya dalam lafaz riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang pagi harinya matahari terbit tidak memiliki panas pada cahayanya. Dan kami pun menghafalnya, yaitu para sahabat, dan kami pun mengingat-ingatnya. Demi Allah, kata Ubay bin Ka'ab dalam riwayat ini, sungguh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengetahuinya bahwa Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dan bahwa Lailatul Qadar pada malam ke-27. Akan tetapi kariha an yukhbirakum fatattakil. Beliau membenci untuk memberitahukan kepada kalian karena nanti kalian hanya bersandar pada malam ke-27. Nah, ini riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Ramadan belum selesai. Karena di hadapan kita ada malam yang ke-27. Dan ada sesuatu yang menarik di sini. Yaitu bahwa tentunya ada perbedaan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai 1 Ramadannya dengan Kerajaan Arab Saudi Timur Tengah. Kalau seandainya mengikuti Kerajaan Arab Saudi, maka berarti malam ke-27 adalah malam ini, Kamis malam Jumat. Makanya para ulama Arab Saudi seperti Syekh Al-Allama Profesor Sa'ad Khaflan radhiyallahu rahimahullah hafizahullah taala, beliau menyebutkan tentang bahwa mulai malam ini dengan berhentinya, saya bacakan saja, bi ghurubi syamsi hadzal yaum al-arbi'a tahullu lailatus sabi'i wal ishrin min syahri Ramadan. Dengan terbenamnya matahari pada hari ini, yaitu hari Rabu ini, maka akan masuk
pada malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Ini bagi yang puasanya lebih cepat sehari. Wahia arjal layali muwafaqatan di Lailatul Qadar. Dan dia adalah malam yang paling diharapkan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Waqad jaa'a 'inda Ahmad wa ashabis sunani bi sanadin sahihin an Abi Dzarr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nas lailata 27 hatta khashina an yafutana as-sahur fajtahidu hadhihi al-lailah. Dan telah terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan imam-imam yang menulis kitab As-Sunan dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan istri-istrinya, keluarganya dan para sahabatnya pada malam yang ke-27 sampai kami khawatir terlewat dari kami sahur gara-gara beribadah di malam tersebut. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita menganggap Ramadan telah selesai. Karena di hadapan kita ada malam yang ke-27. Malam yang ke-27 kalau seandainya yang mengikuti Arab Saudi berarti malam ini. Kalau seandainya mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti malam depan. Malam besok. Maka Ramadan belum selesai. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadri Lailatu 27. Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Dan begitu juga terdapat dalil yang lain bahwa Lailatul Qadar belum selesai. Mengapa? Karena bisa saja Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam genap. Bisa saja terjadi pada malam-malam genap. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Iltamisu fi 24." Carilah Lailatul Qadar pada malam ke-24. Ya, pada malam ke-24. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa disebutkan di hadapan Abu Bakrah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang Lailatul Qadar. Lalu beliau berkata, "Ma ana multamisuha li syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa fil ashril awakhir." Aku tidak mencarinya untuk sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa inni sami'tuhu yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fi tis'in yabqain. Carilah Lailatul Qadar pada 9 hari tersisa. Au fi sab'in yabqain, pada 7 tersisa. Au fi khamsin yabqain, pada 5 tersisa. Au thalathin au akhiri lailah, atau pada 3 hari tersisa, atau malam terakhir. Nah, lihat ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi yang ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri, dan juga di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan juga dalam kitab Fathul Bari, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan fi tis'in yabqain, yaitu carilah Lailatul Qadar
pada 9 hari tersisa. Qila mahmulun 'ala al-lailati tsaniyah wal 20. Bisa dimaksudkan, yang dimaksud dengan carilah Lailatul Qadar pada 9 hari tersisa, yaitu pada malam yang ke-22. Pada malam yang ke-22. Wa fi sab'in yabqain mahmulun 'ala lailatul rabi'ah wal 20. Dan bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan carilah Lailatul Qadar pada 7 hari tersisa, yaitu maksudnya pada malam yang ke-24. Pada malam yang ke-24. Au fi khamsin yabqain mahmulun 'ala lailatis sadisah wal 20. Atau bisa yang dimaksudkan carilah Lailatul Qadar pada 5 hari tersisa, maksudnya adalah pada malam ke-26. Bagi kita yang sesuai dengan keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka malam ini, Rabu malam Kamis, adalah malam yang ke-26. Masuk ke dalam ini. Makanya saya katakan Ramadan belum selesai. Ramadan belum selesai. Au fi thalath, atau yang dimaksud dengan carilah Lailatul Qadar pada 3 malam tersisa. Mahmulun 'ala lailati tsaminah wal 20. Yaitu bisa dimaksudkan dia adalah malam yang ke-28. Masih ada lagi. Malam ke-28. Au akhiril lailah mahmulun 'ala lailah at-tasi'ah wal 20. Atau malam yang terakhir bisa dimaksudkan, maksudnya adalah malam yang ke-29. Wa qila 'ala 30 idza kana asy-syahr 30 yawman. Dan bisa juga dimaknai akhir malam adalah malam yang ke-30 jika bulan berjumlah 30 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu penafsiran bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi malam yang ke-26, sisa-sisa hari kita ini, dan juga malam yang ke-28 dan malam yang ke-29 atau malam yang ke-30. Berarti Ramadan belum selesai, wahai kaum muslimin. Kemudian juga hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya fil ashril awakhir, hiya fi tis'in yamdhin, atau fi sab'in yamdhin." Yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir, dan dia pada 9 hari yang sudah lewat, atau pada 7 hari yang masih tersisa. Di dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Lailatul Qadar terjadi pada 9 yang tersisa. Berarti malam ke-21 atau malam ke-22. Dan atau pada malam pada 7 yang tersisa, yaitu berarti pada malam 23 atau pada malam 24. Atau pada 5 yang tersisa, yaitu pada malam 25 atau malam 26. Jadi Ramadan belum selesai. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya ingin mengingatkan bahwa Ramadan belum selesai dilihat dari mana? Karena kita sangat merugi kalau seandainya Ramadan ini kita tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat sedih sekali. Ramadan kemudian kita tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan belum selesai. Sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Jika pada malam pertama dari bulan Ramadan, maka para syaitan dan pemimpin jin dibelenggu, diikat, dan tertutup pintu-pintu neraka. Tidak satu pintu pun terbuka. Dibukakan pintu-pintu surga, tidak satu pintu pun tertutup. Lalu ada suara yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Dan wahai pencari keburukan, cukupkanlah. Dan Allah mempunyai orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka." Dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Maka setiap malam bulan Ramadan Allah mengampuni dan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Berarti Ramadan belum selesai, karena masih ada beberapa malam. Malam ke-26, malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29. Atau kalau seandainya hilalnya tidak terlihat, bisa berarti malam ke-30. Berarti masih ada 5 malam atau 4 malam lagi. Jadi sungguh sangat merugi seorang masuk ke dalam bulan maghfirah, bulan itqun minan nar, dimerdekakan dari api neraka, tetapi tidak dapat maghfirah dan tidak dibebaskan dari api neraka. Oleh sebab inilah, jangan biarkan bulan Ramadan berlalu begitu saja sebelum kita diampuni dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja dan kita belum diampuni oleh Allah. Jadi semestinya seorang muslim benar-benar masih menggunakan kesempatan-kesempatan, yang mana kesempatan-kesempatan terakhir ini puncak-puncak Ramadan. Ya, coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wa raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Wa raghima anfu rajul adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Artinya, sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkan aku, lalu dia tidak bersalawat atasku. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Ya, ini sangat merugi. Datang kepadanya Ramadan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan. Dan sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya, lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga, karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah, maka Ramadan belum selesai. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan dan belum diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Ramadan belum selesai, karena kita masih perlu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'idal mimbar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqala amin amin amin.
Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah, innaka hina sa'ital mimbar qulta amin, amin, amin. Wahai Rasulullah, tadi ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, inna Jibril atani. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku. Lalu Jibril berkata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Jibril berdoa, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan lalu belum diampuni untuknya dosa-dosanya, maka kemudian ia masuk ke dalam neraka dan Allah menjauhkannya dari surga, maka ucapkanlah amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini menunjukkan bahwa Ramadan belum selesai. Jangan sampai kita di dalam bulan Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan belum selesai adalah karena di dalam bulan Ramadan ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ukuran adalah akhirnya, bukan awalnya. Yang menjadi ukuran dalam kamus hidup seorang muslim adalah akhirannya, bukan awalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan tergantung pada akhirnya. Amalan-amalan tersebut tergantung pada akhirnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini, dalam hadis riwayat Bukhari, ada sesuatu yang menarik. Ya, saya bacakan ya. Hadisnya menarik sekali. Yaitu hadis dari Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau bercerita, anna rajulan min a'zamil muslimina ghina'an 'anil muslimina fi ghazwatin ghazaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seseorang termasuk dari kaum muslimin yang paling pemberani di dalam peperangan ketika berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat orang tersebut. Faqala man ahabba an yanzura ila ar-rajuli min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Siapa saja yang ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, maka lihatlah orang tersebut. Para sahabat kan heran. Padahal orang ini sangat pemberani saat berjihad di jalan Allah, sangat semangat. Tetapi dicap oleh Rasulullah SAW dan itu merupakan wahyu dari Allah sebagai penghuni neraka. Kemudian fattaba'ahu rajulun minal qaum. Ada orang yang mengikuti orang tersebut karena heran tadi. Wa huwa ala tilkal hal min asyaddin nasi 'alal musyrikin. Dan memang benar dia orang yang paling pemberani berperang melawan orang-orang musyrik. Hatta juriha, sampai akhirnya dia terluka. Nah, ini yang jadi masalah. Dia terluka. Fasta'jalal maut. Dia menyegerakan kematian, yaitu bunuh diri. Caranya bagaimana? Faja'ala dzubabata sayfihi baina thadjaihi hatta kharaja min baini katifai. Maka dia letakkan ujung dari pedangnya di antara dua susunya. Ya, kemudian dia tekan sampai keluar ke punggungnya. Fa aqbala ar-rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam musya. Maka orang yang mengikuti tadi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segera. Faqala asyhadu annaka Rasulullah.
Kemudian orang tersebut mengatakan, aku bersyahadat bahwa engkau adalah Rasulullah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wa madza? Ada apa dengan kamu? Kenapa engkau tiba-tiba bersyahadat? Maka orang tersebut yang mengikuti tadi berkata, qul tali fulan man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ilaih. Siapa engkau tadi mengatakan kepada orang tersebut, siapa yang ingin melihat penghuni neraka, maka lihatlah orang tersebut. Padahal menurut kami dia adalah pemberani. Wa kana min a'zamina ghina'an 'anil muslimin. Dan dia sangat tidak memerlukan bantuan terhadap kaum muslimin. Kemudian fa'araftu annahu la yamutu 'ala dzalik. Lalu aku mengetahui akhirnya bahwa dia tidak akan mati di atas itu. Falamma jurih ista'jal maut. Ketika dia terluka, maka dia menyegerakan kematian. Faqatala nafsahu. Dan dia membunuh dirinya sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, "Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah. Wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar. Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, tetapi dia adalah penghuni surga. Dan ada seorang hamba yang dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, tetapi dia adalah penghuni neraka. Dan sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan akhirnya. Maka Ramadan belum selesai, wahai kaum muslimin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ramadan belum selesai. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan tergantung pada akhirnya. Anggap kalau seandainya ada orang yang sekarang hari ke-25 ya. Selama 25 hari Ramadan, dia leha-leha, dia santai-santai, bahkan cenderung kepada dosa dan maksiat. Dia tidak berpuasa mungkin, dia tidak sholat. Kalaupun puasa, dia tidak menyempurnakan puasanya, mengerjakan pembatal-pembatal puasa tanpa ada halangan syar'i. Atau saat berpuasa dia mengerjakan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, ya, tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga lisan, semua ditonton, semua didengar, yang haram-haram ditonton saat berpuasa, yang halal, yang haram-haram didengar saat berpuasa. Itu dia kerjakan selama 25 hari ini. Kemudian mulai nanti malam ke-26 dan seterusnya, dia memperbaiki keadaan. Maka yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Nah, ini yang menjadi penyemangat kita bahwa Ramadan belum selesai. Ya, sangat ironi memang sepertinya sudah menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin di beberapa daerah di negeri kita, kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, malah masjid menjadi kosong dan yang i'tikaf sedikit, atau minimal yang beribadah malam di masjid, memfokuskan diri untuk beribadah di masjid sedikit. Yang penuh adalah pusat-pusat perbelanjaan, penuh dengan kaum muslimin yang memilih baju baru, memilih makanan, memilih perabotan untuk menghadapi Idul Fitri. Padahal 10 hari terakhir inilah Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersungguh-sungguh beribadah. Padahal beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian beliau awwalu mustaftihi babil jannah. Orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Pintu surga tidak akan pernah dibukakan tanpa diminta oleh Rasulullah SAW. Karena malaikat penjaga surga mengatakan, bika umirtu alla aftaha ahadan qabla.
Untukmu aku diperintahkan bahwa aku tidak boleh membukakan pintu surga sebelum engkau meminta untuk dibukakan. Tetapi dengan keadaan demikian, beliau diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Dengan keadaan kedudukan Rasulullah SAW yang sedemikian rupa, beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW idza dakhala 'ashar yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Jika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau bersungguh-sungguh beribadah. Tidak seperti sungguh-sungguh beliau di selain 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan sungguh-sungguh beribadah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, yaitu bahwa bersungguh-sungguh ibadah diantaranya bersungguh-sungguh beribadah maksudnya adalah yuhmalu ala tatwil fi ar-raqa'at duna ziyadah fil adad. Dimaksudkan, dimungkinkan adalah memperpanjang rakaat saat sholat, ya, baik itu bacaan Al-Qur'annya, rukuknya, sujudnya, dia perpanjang, tidak menambahkan jumlah rakaatnya, Lihat lagi penjelasan yang saya katakan tadi adalah penjelasan dari Imam Al-Qastalani rahimahullah dalam kitab beliau Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Al-Munawi yang dimaksud bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, yajtahidu fihi minal ibadah fawqal 'adah. Beliau bersungguh-sungguh di dalamnya dan mengerjakan ibadah di atas kebiasaan. Ya, mengerjakan ibadah di atas kebiasaan. Itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Oleh karena itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istri beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Kata Imam As-Sindi rahimahullah di dalam kitab beliau Hasyiah Sindi ala Ibnu Majah, bil qiyami wal qiraah, yaitu menghidupkan malam dengan salat malam dan dengan bacaan. Dengan salat malam dan dengan bacaan. Imam Nawawi menafsiri menghidupkan malam artinya adalah istaghraqahu bis sahari fis salati wa ghairiha. Beliau menghabiskan malam dengan begadang dalam mengerjakan sholat atau yang selainnya. Nah, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian Imam Muhammad bin Ali As-Siddiqi Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan menghidupkan malam aiqamahu bi anwa'il ibadat minas salati wal-dzikri wal-fikri. Maksudnya menghidupkan malam adalah mengerjakan berbagai macam ibadah berupa salat, zikir dan bertafakkur. Au ahya nafsahu bis sahar. Ya, atau yang dimaksud adalah menghidupkan dirinya dengan begadang. Li anna an-nauma akhul maut. Karena yang namanya tidur adalah saudara dari kematian. Sedangkan hadisnya berbunyi menghidupkan malam. Maka berarti beliau tidak tidur. Nah, kalau ada yang berkata bahwasanya bukankah dimakruhkan untuk begadang semalaman suntuk dalam rangka ibadah, maka hal ini dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yukrahul qiyamu kulluhu fa ma'nahu ad-dawamu alaih.
Yang dimaksudkan, dimakruhkan untuk bangun malam semalaman suntuk, maksudnya adalah selalu di atas hal tersebut. Ya, maksudnya selalu begadang, ini yang terlarang. Adapun sesekali, semalam, 2 malam, atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ini tidak mengapa. Itu yang dimaksud dengan menghidupkan malam. Kemudian wasyaddal mi'zar, dan mengikat sarung, mengencangkan sarung. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, kinayatun an ijtinabin nisa awil jiddi wal ijtihad fil amal aw anhuma ma'an. Mengencangkan sarung maksudnya adalah bahasa kiasan, menjauhi menggauli istri, atau untuk bersungguh-sungguh beribadah, ya, atau untuk bersungguh-sungguh beribadah, atau dua-duanya, menjauhi menggauli istri untuk bersungguh-sungguh ibadah. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Nah, intinya Ramadan belum selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka rubah kebiasaan sebagian kaum muslimin yang kalau sudah mau mendekati sepekan sebelum lebaran, maka bau Ramadan, rasa-rasa Lailatul Qadar sudah hilang. Ini adalah kekeliruan dari sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema itu. Ya. Jadi sebagai ringkasannya yang sudah saya sebutkan bahwa Ramadan belum selesai karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita sekarang sudah di hari yang kelima dari 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam keputusan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Ramadan belum selesai karena di dalam beberapa riwayat bahwa terjadi Lailatul Qadar bisa pada malam yang ke-26, bahkan bisa pada malam yang ke-28, 29 dan 30. Di Ramadan belum selesai. Yang ketiga adalah bahwa Ramadan belum selesai karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Kemudian yang ketujuh, Ramadan belum selesai karena Nabi kita Muhammad SAW dengan segala macam predikat yang beliau memiliki, maka beliau tetap beriktikaf mencari Lailatul Qadar atau beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini semua menunjukkan bahwa Ramadan belum selesai. Ya, maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar kalau seandainya ada orang yang mungkin 25 harian ini dia lalai, kemudian mulai nanti malam dia semangat, sampai akhirnya dia semangat, maka ini tentunya lebih baik daripada yang lalai tadi. Ini, jadi jangan sampai berputus asa di akhir perjuangan Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir 53 menit. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ramadan belum selesai. Di hadapan kita masih banyak malam-malam yang lebih agung daripada malam-malam sebelumnya. Dan itulah konsep dari malam-malam Ramadan. Malam-malam yang sudah lewat tidak lebih agung daripada malam-malam yang mau lewat. Maka sekali lagi saya katakan, mungkin ada sebagian kaum muslimin yang selama 25 hari ini belum menghatamkan Al-Quran,
belum banyak berdoa, belum banyak berzikir, belum taraweh, bahkan mungkin belum sholat, belum puasa Ramadan, maka tidak ada kata terlambat sebelum nafas di tenggorokan. Tidak ada kata terlambat sebelum matahari terbit dari barat. Bertobatlah kepada Allah. Amalkanlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan dengan beribadah meskipun di sisa-sisa hari ini. Ustaz, saya dari awal banyak maksiat, maka tutuplah dengan ketaatan. Ustaz, saya dari awal banyak santai-santai, leha-leha, malas-malasan, maka tutuplah bulan ini dengan ibadah yang penuh dengan semangat. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukup bulan Ramadan. Anda sekarang sudah di penghujung bulan Ramadan. Biarkan 25 hari tersebut sudah jangan dipikirkan, tetapi perbaiki hari-hari yang tersisa. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah bertemu dengan seorang yang berumur 60 tahun. Kemudian beliau berkata, "Idzan anta tasiru ilallah mundu sittina sana." Berarti selama ini engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap kepadanya selama 60 tahun. Kemudian orang tersebut mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Dan ucapan ini diucapkan oleh seseorang ketika dia mendapat musibah. Artinya selama 60 tahun ini dia berjalan menghadap kepada Allah penuh dengan lika-liku, dosa, maksiat, kelalaian dan seterusnya. Maka orang ini mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Al-Fudail bin Iyad berkata, hal ta'lamu tafsira innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah engkau mengetahui tafsir innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka orang ini berkata, fassirhu lana ya Aba Ali. Tafsirkanlah ayat itu untuk kami wahai Abu Ali. Yaitu wahai Fudail bin Iyad. Kemudian beliau mengatakan, inna lillahi abdun wa inna ilaihi muhasab. Sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah dan sesungguhnya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut kemudian bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, famal hilah? Wahai Fudail bin Iyad, lalu apa solusinya? 60 tahun begitu banyak lika-liku kehidupan. Begitu banyak mungkin harta yang diambil tanpa kebenaran. Makanan-makanan yang dibeli dengan harta yang haram begitu banyak dimakan. Pakaian-pakaian yang dibeli dengan harta yang haram begitu banyak dipakai. Apa solusi? Apa cara saya untuk mengakhiri hidup ini? Sama seperti sekarang ini. Apa solusi untuk mengakhiri Ramadan? Al-Quran belum hatam-hatam. Ya, kemudian berdoa tidak banyak, berzikir tidak banyak, sedekah tidak banyak, puasa tidak sholat, Ramadan tidak puasa, sholat tidak sholat, Ramadan tidak puasa. Apa hilah? Saya mau mulai dari mana? Maka beliau mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf wa ma baqi. Perbaikilah sisa-sisa hari. Niscaya dosa-dosamu yang terdahulu diampuni oleh Allah. Dan niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hari-hari yang tersisa. Jadi saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin. Jika memang di antara kita ada yang malas, ada yang leha-leha, santai-santai,
kaum rebahan, tidur-tiduran, ya, maka tutup Ramadan dengan ketaatan, kesemangatan, menjauhi maksiat, dan seterusnya. Ahsin fima baqi, berbuatlah pada hari-hari yang tersisa. Yughfar laka ma qad salaf, niscaya dosa-dosamu yang terdahulu diampuni. Wa ma baqi, dan Allah akan memberi petunjuk kepada sisa-sisa dari hari-harimu. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.